Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali berjumpa kembali bersama saya Takwir Burhanuddin dalam salah satu acara dari komunitas Amazing to Health, yaitu KT Health Talks. Di mana malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apapun mengenai kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, aplikasi kehidupan sehari-hari, dan juga yang sangat erat kaitannya dengan terapi yang paling sederhana menggunakan air putih. Sudah siap belajar malam hari ini? Karena malam hari ini kita mendatangkan seorang praktisi kesehatan yang memang ahli di bidangnya, yang sudah malang melintang di dunia kedokteran, seorang dokter dari Jakarta yang akan berbagi informasi kesehatan yang amazing, luar biasa. Sebelum kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa malam hari ini, untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini dan membawa kemanfaatan buat semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir semua di layar kaca. Sudah saya belajar karena 30 menit ke depan kita akan benar-benar mendapatkan informasi yang menurut saya luar biasa. Apa itu? Kita sering dengar terapi air putih, kita sering dengar bermacam-macam model air putih, dan malam hari ini kita akan dikenalkan tentang, kita akan diinformasikan lebih jelas mengenai air hidrogen. Siapa pembicara yang malam hari ini sudah meluangkan waktunya, sudah rela memberikan kesempatan di sela-sela kesibukan beliau untuk berbagi, yaitu Dr. Sarah Nasution. Kita panggilkan pembicara live Facebook kita malam hari ini, Dr. Sarah Nasution. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Gimana kabar, Dok? Alhamdulillah masih di rumah, Oh, masih lockdown ya, Dok ya? masih lockdown ya. Oke, Alhamdulillah. Pertama-tama Alhamdulillah. kami dari komunitas Sembilan to Health mengucapkan terima kasih kepada Dokter Sarah yang alhamdulillah kembali mau bersedekah ilmu lagi, berbagi Amin, 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 amin. pengetahuan lagi. Semoga Allah beri keberkahan, semoga diberi Amin, balasan yang terbaik buat Dokter Sarah. amin. Sudah Enaknya siap banyak berbagi, Dok, doa. malam hari ini? Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sedikit, Dok, tentang apa kita mau ngobrol malam hari ini supaya semua pemirsa yang hadir ini penasaran sampai akhir yang Pemirsa, akan dokter sampaikan. baik. Oke, terima kasih Dokter Takwir Burhanuddin ya, Masya Allah nih ya, saya di MC-kan oleh orang yang luar biasa ya, yang rendah hati, apalagi ya yang dokter gigi kalau misalnya cabut gigi nggak pernah bayar gitu ya, tapi pas keluar dari ruangan bayarnya ya dok ya. Ya, Dokter Tawir, jadi malam ini ya, sebenarnya ada yang agak kurang tepat nih Dokter Takwir sebenarnya Oh, ya. gimana, Jadi gimana, malam gimana? ini saya lagi nggak bahas air, Dok. Oh, Ya, bukan. Oh, saya nggak bahas aduh, air, salah tapi saya. saya bahas khusus tentang hidrogen ya, tentang hidrogen. Ya sebenarnya nggak khusus juga sih. Saya hanya mengambil 3 hal yang yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang nonton di live Facebook KAT ini, karena mungkin tidak semuanya kenal ya dengan hidrogen, tapi sebagian besar teman-teman yang sudah berkecimpung khususnya di energi kangen water itu mungkin ya sudah tahu, tapi sebenarnya apa sih hidrogen ini gitu. Mereka mungkin taunya ya hidrogen is sebagai antioksidan seperti itu. Jadi nanti kita akan ada sedikit belajar fisika dan kimia nih Dokter Takwir. Waduh, Ini sebenarnya siapkan bukan catatan level dulu. dokter, Cari ini sebenarnya cari level kertas level dulu. SMA ini sebenarnya. Saya cari catatan dulu nih ya supaya nggak kelewatan. Siap. Waduh Oke, ya, waktu dan belajar tepat saya persilahkan kepada Dokter Sarah. Semoga dilancarkan berbaginya dan saya siap menyimak ilmu-ilmu yang akan Dokter Sarah bagikan. Siap? Oke, bisa. Saya serahkan waktu dan Siap. tempat. Monggo. Oke, siap.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menyapa ya, khususnya untuk sahabat-sahabat di Facebook grup Komunitas Amazing True Health. Saya Sarah Nasution, kebetulan saya seorang dokter, teman-teman semua, dan sampai detik ini saya masih terdaftar di Pemda DKI Jakarta. Namun saat ini saya sedang cuti di luar tanggungan negara, jadi makanya mungkin teman-teman lebih banyak melihat saya di luar tempat praktek ya, di luar puskesmas. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, Masya Allah, malam ini saya dikasih amanah oleh Komunitas Amazing to Health untuk berbagi keilmuan ya. Sebenarnya malam ini justru saya hanya membagikan sebuah keilmuan, sebuah pengetahuan yang sebenarnya mungkin ya seperti tadi saya bilang, mungkin anak-anak SMA udah pada tahu nih teman-teman semua ya terkait apa seperti yang saya poster yang sudah disebar oleh KAT ya. Boleh ditampilkan Dokter Takwir slide-nya. Nah, ya, jadi judulnya tema kita hari ini malam ini adalah 3 ter dari hidrogen ya. Nah, karena saya bicara di komunitas Amazing to Health yang hampir 90% mungkin orang-orangnya adalah orang-orang yang menggunakan air kanggeng sebagai air mereka sehari-hari, mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup familiar dengan yang namanya hidrogen ya. Kenapa? Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, salah satu komponen powerful yang ada di air hasil elektrolisis dari mesin energi kanggeng water itu adalah antioksidannya. Dan antioksidannya itu muncul, kenapa bisa muncul dari yang namanya antioksidan itu karena ada komponen gas hidrogen di dalam air yang dihasilkan oleh mesin energi. Nah, namun pada malam hari ini saya mau bahas nih, mau lebih mengenalkan lagi ke teman-teman semua, ke sahabat semua, ke Bapak Ibu semua, secara ilmiah sebenarnya apa sih hidrogen ini ya. Kalau misalnya kita mau bahas lebih banyak, lebih detail ya mungkin nggak akan cukup waktunya ya Bapak Ibu ya, tapi saya ambil dari tiga hal yang menurut saya sangat spesifik, sangat unik terkait dengan hidrogen ini Bapak Ibu semua ya. Kenapa saya mengambil topik hidrogen? Selain karena memang antioksidan kita itu memang dari komponen gas hidrogennya, mungkin banyak sahabat-sahabat di sana, di luaran sana gitu, yang kalau misalnya bicara tentang gas yang bermanfaat untuk manusia, itu pasti ingatnya apa teman-teman semua, Bapak Ibu semua? Bicara tentang gas yang bermanfaat untuk manusia, ya. Mungkin boleh di teman-teman yang kalau saya lihat di sini udah ada, kalau misalnya di handphone saya mungkin sudah ada sekitar 50 orang ya di apa namanya yang nonton live saat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis tuh di kolom komen ya. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu ditanya gas yang paling bermanfaat untuk manusia itu kira-kira gas apa? Ya, kita bicara gas nih Bapak Ibu. Cuman saya nggak tahu nih kalau ini. Kalau misalnya Bapak Ibu saya matiin dulu. Tanya gas yang muncul kok, oh ada sih beberapa muncul kayaknya masuk ke sayanya yang rada lambat ya. Saya kalau misalnya mau lihat komen yang live di sini ya dok ya. Sebentar. Oh oke. Nah ya sekarang jadi kelihatan. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya atur dulu tampilan di layarnya supaya saya bisa lihat komen Bapak Ibu semua. Siap. Nah, oke. Udah ada banyak yang gaspol, apa ya gaspol. Udah ada yang banyak yang jawab ya bahwa kalau misalnya awam ya, bukan awam ya, pada umumnya lah orang-orang ketika ditanya gas yang bermanfaat untuk tubuh itu apa sih gitu ya, pasti jawabnya adalah oksigen ya Bapak Ibu semua ya. Bahkan ketika Bapak Ibu mungkin pada perjalanannya ketika bercerita tentang air alkali, air hidrogen, pasti ada perbandingan ketika Bapak Ibu menampilkan air oksigen dan orang akan bertanya kenapa air oksigen tidak dibilang cukup bagus seperti itu. Selain dari pH-nya, sebenarnya banyak hal, beberapa hal yang membuat oksigen itu dia memang bermanfaat pada tubuh manusia, tapi itu hanya untuk pernafasan Bapak Ibu. Ya, jadi oksigen itu hanya bermanfaat pada tubuh manusia itu untuk pernafasan. Nah, kenapa saya mengangkat hidrogen malam ini supaya pada kenal nih, supaya pada lebih tahu apa sih sebenarnya hidrogen itu, peran hidrogen ini dalam tubuh manusia terutama dan pada kehidupan manusia Bapak Ibu semua. Oke, siap ya? Dan semoga malam ini apa yang saya sharingkan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, bisa semakin Bapak Ibu semangat mensyukuri ya, mensyukuri bahwa ternyata kita dengan gampangnya mendapatkan gas hidrogen ini. Oke, ya. 3 ter dari hidrogen.
Nah, ini lambangnya Bapak Ibu semua ya. Kalau misalnya hidrogen itu dia lambang kimiawinya itu H2 ya. Nah, 3 ter yang pertama ya. Hidrogen ini ternyata dia terbanyak Bapak Ibu. Ya, jadi ter yang pertama itu adalah terbanyak. Terbanyak ini maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu semua ya, kita belajar sedikit nih, mundur sedikit kemana dok? Ke kira-kira 14 miliar tahun yang lalu ya. Ternyata Bapak Ibu semua ya, pembentukan alam semesta ya, seperti mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang kenal dengan teori Big Bang ya. Itu pembentukan alam semesta itu ternyata unsur utamanya itu adalah hidrogen ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kebaca ya tulisan saya di slide itu ya dinyatakan bahwa selama pembentukan alam semesta kurang kurang lebih 14 miliar tahun yang lalu itu yang apa namanya yang menjadi struktur utama, yang menjadi unsur utama itu adalah hidrogen, helium dan beberapa persen gas-gas lainnya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi ternyata hidrogen ini dia adalah unsur yang paling banyak di muka bumi. Wah, Masya Allah, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cari tahu lagi gitu ya, hidrogen kalau misalnya dalam bentuk unsur, dia memang terbanyak di muka bumi. Tapi kalau dalam bentuk senyawa, dalam bentuk gas, ternyata gas hidrogen ini termasuk yang langka Bapak Ibu semua. Ya, jadi bedakan antara unsur hidrogen dengan senyawa hidrogen. Jadi ketika saya tahu ini, wah Masya Allah, ternyata hidrogen ini dari mulai pembentukan alam semesta diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dia memang punya peran penting dalam kehidupan, bukan kehidupan kita aja, kehidupan alam semesta Bapak Ibu. Ya, jadi hidrogen adalah unsur utama dalam pembentukan alam semesta dan dia merupakan unsur terbanyak. Next kita lihat. Nah ini dia, ya ini presentasinya. Ya, Bapak Ibu boleh cek gampang banget ngeceknya tinggal cek di Wikipedia. Wikipedia Indonesia juga ada Bapak Ibu semua. Ya, bahwa hidrogen ini ternyata unsur terbanyak di alam semesta dan dia menempati 60,4%. Jadi 60,4% alam semesta kita, universe ini Bapak Ibu semua itu adalah hidrogen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya di situ. 36% sisanya helium ya. Sisanya baru tuh oksigen 1% ya, neon 0,7%, karbon dioksida 0,3% dan lain-lainnya itu hanya sekitar 1%. Masya Allah nih unsur hidrogen. Oke, nah next. Jeng jeng ya. Ternyata, oh jeng jeng saya demen banget nih kalau misalnya apa menjelaskan versi seperti ini karena gimana ya Bapak Ibu saya pribadi ya ketika tahu ya mungkin sebenarnya Bapak Ibu yang sekarang apa bidangnya memang fisika kimia memang sudah banyak tahu gitu ya tapi saya jadi ingat lagi oh ternyata hidrogen juga unsur utama matahari Bapak Ibu semua dan di situ disebutkan dia 73% ya sisa-sisanya tuh baru tuh ada karbon, neon, magnesium dan segala macamnya ya 73% unsur dari matahari itu adalah hidrogen. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu siang hari ya memandang sang bola panas di atas langit itu adalah bola hidrogen yang super besar. Jadi matahari itu merupakan kumpulan hidrogen sampai disebutnya adalah ya bola hidrogen. Jadi di situ ada bahasa Inggris itu Bapak Ibu ya. The sun is apa ya? Bola hidrogen yang sangat besar sekali dan di dalam inti matahari itu terjadi ya. Saya lihat contekannya di yang tulisan lebih gede deh. Ya. Jadi terjadi reaksi-reaksi fusi, Bapak Ibu semua reaksi fusi itu reaksi penggabungan antara inti-inti hidrogen ini, inti-inti atomnya itu yang akhirnya dia melepaskan melepaskan energi matahari. Jadi si hidrogen ini udahlah dia unsur utama pembentuk alam semesta, ternyata dia juga unsur terbanyak di alam semesta, dia juga unsur utama, unsur terbanyak di matahari dan dia menghasilkan reaksi-reaksi dari hidrogen ini menghasilkan energi di alam semesta ini Bapak Ibu semua. Dan itu tidak hanya matahari, seluruh bintang yang ada di universe ini Bapak Ibu semua, seluruh bintang yang ada di alam semesta ini itu unsur terbanyaknya itu adalah hidrogen. Ya, jadi kalau misalnya malam ini dibilang kita bahas kedokteran enggak Bapak Ibu, justru saya beberapa hari ke belakang saya belajar lagi, saya mengingat-ingat lagi nih fisika kimia nih, oh Masya Allah ternyata hidrogen ini ya. Nah, ini ya, jadi matahari disebutkan di sini ya terjadi reaksi-reaksi reaksi-reaksi fusi namanya ya fusi inti hidrogen dengan inti
Cek. Mohon maaf teman-teman, sepertinya sinyal Dokter Sarah. Oh, ada kabar nih Dokter Sarah. Mati lampu, Masya Allah. Ya, mohon maaf pada hadirin yang sudah hadir. Kita doakan semoga Dokter Sarah segera bisa kembali karena beliau menggunakan WiFi dan mati lampu di rumahnya, qadarullah. Semoga yang bersabar diberikan keberlimpahan rezeki malam hari ini. Sudah mulai seru tadi ya. Saya dari tadi mikirin ini dulu saya belajarnya waktu di SMA atau di SMP atau kapan ya? atau aneh nggak ngerti waktu bahas hidrogen aneh nggak masuk ya. Ternyata lumayan ya. Benar harus belajar lagi. Banyak hal-hal yang terus harus kita pelajari. Tadi mulai mencatat bahkan mulai nyari apa ya buku yang harus dipelajari tentang hidrogen ya. Karena kaitannya luas dan harus banyak kita pelajari juga buat kehidupan kita sehari-hari. Masih terus berusaha. Saya tadi disuruh bahas hidrogen tapi nanti saya bahasnya malah ke mana-mana ya. Nanti saya bahasnya malah hidrogenan. Pokoknya kita tunggu sebentar, kita bersabar ya, sambil di woro-woro teman-teman yang belum hadir. Kita doakan semoga Dokter Sarah segera kembali karena bahasannya tanggung. Baru mau naik ya. Belum dalam pembahasannya. Kita masih menunggu. Sambil berusaha mungkin Dokter Sarah akan menggunakan media yang lain. Sambil saya hubungi dulu beliaunya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Gimana? Apa yang terjadi? Kayaknya Dokter Sarah kena hidrogen ini. Kena. Kebayang nggak lagi bahas matahari, tiba-tiba mati lampu. Iya. Lah sekarang pakai apa nih? Jadi apa namanya nggak tahu, pokoknya semuanya jatuh sekomplek. Jadi kan internet, wifi semua mati kan. Nah, tapi alhamdulillah udah siap-siap kayaknya Dokter Takwir mau lanjutin materi saya gitu tadinya kan. Tadi saya lagi buka buku contekan gitu. Oke, saya kembalikan lagi. Mangga, tadi Dokter Sarah sudah sadarkan sampai di mana? Silakan siap. Mataharinya dilanjutkan. Mangga Dok. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ya, boleh di-share screen lagi Dok. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua, saya nggak tahu kenapa nih spesial banget malam ini gitu ya. Jadi pas banget bahas matahari pas mati lampu, jadi benar-benar merindukan matahari, merindukan cahaya. Ya, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi di slide yang terakhir yang muncul di Bapak Ibu dinyatakan bahwa ternyata hidrogen ini dia merupakan molekul terpenting dalam proses energi. Proses energi artinya proses pemancaran energi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali gitu ya energi yang muncul yang bersumber dari matahari itu sendiri. Dan Bapak Ibu bisa lihat di situ, tinggal cek lagi-lagi di situs umum yang tervalidasi ya, which is itu adalah Wikipedia ya, nuclear fusion seperti itu ya. Next kita lanjut Bapak Ibu semua ya. Nah ya, jadi yang pertama itu adalah terbanyak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tadi bahwa ternyata unsur hidrogen itu adalah unsur yang terbanyak di muka bumi. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu semua, secara unsur dia memang terbanyak, tapi secara senyawa gas hidrogen ini ternyata cukup langka Bapak Ibu semua ya. Nah, pembahasannya kebetulan ada di ter yang kedua ini. Ter yang kedua ini adalah teringan ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, sudah sering dengar bahwa kenapa hidrogen ketika dia berfungsi sebagai antioksidan dan masuk ke dalam tubuh manusia itu dia sangat gampang sekali berdifusi. Berdifusi itu dia gampang sekali masuk ke dalam sel-sel tubuh manusia karena salah satu karakteristik dia adalah dia itu Bapak Ibu semua
ya. Saya lanjutkan ya. Dia itu adalah unsur yang paling ringan di muka bumi ini. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu bisa cek itu di Wikipedia, ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau misalnya ada background ya. Nah, di situ ada informasinya di Wikipedia Indonesia, bahkan Bapak Ibu ya, dinyatakan bahwa hidrogen itu adalah unsur teringan di dunia ini. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu lihat lagi ya, bahasa Indonesia apa? Tabel yang di bawah ini ya, yang kelihatan ya kursornya ya. Nah, tabel yang di bawah itu ya, Bapak Ibu bisa lihat yang kiri paling atas, ya. Itu adalah H itu adalah unsur hidrogen dan dia nomor atomnya itu 1, Bapak Ibu semua. Jadi dia memang yang paling kecil, paling ringan di antara unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Ini saya ambil yang terupdate, yang terbaru Bapak Ibu, ini tahun 2015, karena ketika saya SMU tahun 2000 2000 berapa saya SMA 2000 lah ya, 2011 2001 2002 itu belum sampai 103 ini kayaknya kalau nggak salah. Terakhir itu update-nya itu sampai tahun 2015 ditemukannya unsur-unsur baru. Jadi dia paling ringan ya, paling ringan di muka bumi, terringan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di paragraf kedua ya, paragraf kedua bisa dilihat di situ. Paragraf kedua kalimat kedua juga ya. Jadi hidrogen itu adalah unsur yang paling melimpah ya, paling melimpah sesuai dengan yang tadi saya sharingkan dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Oke. Nah, kebanyakan bintang itu dibentuk oleh hidrogen, di situ dia sebutkan ya, dalam keadaan plasma. Plasma itu Bapak Ibu kayak dalam keadaan karena dia panas yang begitu panasnya gitu ya. Kebayang di matahari itu dia jadi sampai kayak bentuk cairan seperti itu ya, plasma gitu. Nah, senyawa hidrogen ini ternyata kalau dia dalam bentuk unsur dia banyak, senyawa hidrogen ya dalam bentuk senyawa itu dia relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di muka bumi. Jadi senyawa hidrogen itu dia memang harus dibentuk, harus diproduksi ya. Bahkan di situ disebutkan nih Bapak Ibu semua di kalimat terakhir, hidrogen juga dapat dihasilkan dari air melalui proses elektrolisis. Ya, karena kita sama-sama tahu komponen air sendiri adalah H2O Bapak Ibu semuanya. Jadi si hidrogen ini bisa diciptakan, udahlah dia langka, tapi ternyata dia bisa diciptakan lewat proses yang namanya elektrolisis air. Ya, dan itu tercatat di Wikipedia. Artinya kalau misalnya ada yang masih bingung, bener nggak sih lewat proses elektrolisis air ini menghasilkan gas hidrogen, Bapak Ibu semua mungkin boleh saya bilang tanpa perlu melihat jurnal-jurnal ilmiah pun Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di Wikipedia ini seperti itu ya. Jadi ini keterangan tentang hidrogen bahwa dia adalah unsur yang teringan yang di atas Bapak Ibu, dan yang di bawah itu menunjukkan kenapa dia disebut ringannya, karena nomor atomnya itu 1. Jadi dulu sih Bapak Ibu ya, dulu waktu saya SMA saya hafal nih ya tabel periodik ini, tapi sekarang nggak ingat ya. Cuman saya ingat banget kalau hidrogen itu memang nomor 1 paling kiri atas, seperti itu ya. Nah, tadi 2 ter yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah terbanyak ya. Kemudian yang kedua dia terringan. Nah, sekarang kita masuk ke ter yang ketiga Bapak Ibu semua ya, dan mungkin ini yang apa ya, topik yang cukup pengen banget diketahui terutama oleh para kanggengpreneur ya. Nah, ter yang ketiga itu adalah teraman. Teraman kaitannya sama apa ya? Nah, ini kita mulai bahas yang secara kesehatannya Bapak Ibu. Oke. Nah, hidrogen ya dari gas inert ya, inert secara biologis menjadi antioksidan yang unik ya. Ini jurnal tahun 2011 Bapak Ibu semua. Ini saya menjembatani bahwa dulunya ya gas hidrogen ini memang hanya dikenal tanpa tujuan medis, tanpa fungsi kesehatan. Ya, dia memang paling ringan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu balon udara yang pertama kali pertama kali diterbangkan itu salah satunya adalah pakai gas hidrogen. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu bisa lihat yang di garis merah ya. Ini saya nggak tahu tampilan Bapak Ibu nih gede atau tidak ya, yang di garis merah ya, itu pada tahun 2007 ya, Osawa melaporkan bahwa ya banyak sekali manfaat-manfaat hidrogen ini secara kesehatan. Ya, secara kesehatan itu di bawah yang di tahun 2007 nih, dia melaporkan ya, melaporkan secara di jurnal ini tahun 2007, walaupun
penelitiannya sendiri itu sudah berlangsung lebih lama Bapak Ibu semuanya. Nanti kita lihat di slide-slide selanjutnya. Ini saya menjembatani bahwa tadinya hidrogen yang dia itu tidak dilaporkan ada manfaat medisnya, kemudian dia dilaporkan memiliki manfaat-manfaat kesehatan, itu satu demi satu itu dijabarkan di sini Bapak Ibu, di jurnal ini salah satunya ya. Nah, next. Nah, salah satunya tadi kan disebutkan gas hidrogen ini adalah dia inert secara biological. Maksudnya apa? Dia itu hiporeaktif. Ya, jadi bahasa Indonesia itu maksudnya dia tidak gampang bereaksi dengan apapun, Bapak Ibu. Jadi ketika masuk ke tubuh manusia, nih saya bacakan ya, ketika masuk ke tubuh manusia, dia itu terbukti dia tidak mengganggu reaksi oksidasi reduksi metabolisme. Jadi ketika yang namanya gas-gas lain Bapak Ibu semua jangankan oksigen gitu ya, karbon dioksida aja kelebihan ya Bapak Ibu keracunan seperti itu ya. Tapi ketika hidrogen ini dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia tidak mengganggu reaksi oksidasi, intinya dia tidak mengganggu reaksi metabolisme. Ya. Dan ini bukan saya yang bilang, jurnal yang bilang Bapak Ibu ya. Kemudian dia tidak mengganggu pertahanan tubuh ya, baik antibodi jadi dari sel darah putih dan sistem pertahanan tubuh. Dia juga tidak berpengaruh buruk terhadap parameter fisiologis ya, misalnya suhu, kemudian tekanan suhu darah loh, bukan suhu tubuh manusia, tekanan darah dan kadar keasaman darah dan tekanan oksigen di dalam darah. Seperti itu ya. Telan aja Bapak Ibu semua kalau misalnya tidak terlalu ini maksudnya gimana? Intinya gas hidrogen itu dia aman ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ketika terhirup oleh ada di dalam tubuh manusia karena dia bersifat inert dan atau hiporeaktif. Hiporeaktif ya berarti reaktivitasnya itu rendah seperti itu, ya. Nah, secara keamanannya, safety-nya ya, kenapa saya bahas ini? Karena cukup banyak Bapak Ibu semua yang bertanya, kira-kira kalau misalnya saya bertahun-tahun minum air elektrolisis, salah satunya yang ada di Indonesia itu satu-satunya mesin yang ada di Indonesia itu adalah Energy Kangen Water, aman nggak sih buat tubuh? Kalau misalnya berlebihan bagus nggak dok gitu? Kalau misalnya kita minumnya sering-sering berarti gas hidrogen yang banyak yang masuk itu bagus nggak buat tubuh seperti itu. Nah, Bapak Ibu, secara fungsinya sebagai antioksidan itu sudah sangat bagus sekali dijelaskan oleh Dr. Novi di KAT Health Talks sebulan yang lalu ya. Kalau nggak salah sekitar tanggal 15 Mei lah, tepat banget sebulan yang lalu. Nah, Bapak Ibu nanti searching aja di grup ini, di Facebook ini yang bulan Mei, tanggal 15 itu Dr. Novi itu runtutan untuk menjelaskan fungsinya sebagai antioksidan itu bagus sekali Bapak Ibu semua, ya. Nah, di sini saya membahas tentang keamanannya. Dan ternyata Bapak Ibu, dari situs Molecular Hydrogen Foundation ini, itu sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang menyatakan keamanan dari konsumsi gas hidrogen ini, mau apapun bentuknya. Mau inhalasi, mau dia itu dalam gas yang terlarut dalam cairan gitu ya. Ini saya akan bacakan beberapa judulnya saja ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah jurnal-jurnal pada pada hewan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih ada pada rats, ada pada pigs juga, kemudian ya banyak nih. Bentar ya, saya tunjukkan lagi. Kemudian di sel-sel binatang, hewan gitu ya. Sabar dulu Bapak Ibu loh. Dokter Sarah ada nggak yang di manusianya? Sabar dulu, kita lihat dulu. Karena kan awalnya memang tidak langsung dicoba di manusia gitu ya. Pasti dia stepnya dari awal itu kepada hewan dulu seperti itu. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya tahun 1966 itu muncullah ya kan, muncul nih mesin dan disahkan oleh Departemen Kesehatan Negara Jepang. Ya, saya ulangi, Departemen Kesehatan Negara Jepang Bapak Ibu semua. Dok Sar, itu mesin apaan gitu ya Bapak Ibu? Ini adalah mesin-mesin elektrolisis yang ada di Jepang sana. Ya, yang ada di Jepang sana. Di Indonesia ini mungkin yang Bapak Ibu kenal, ini yang Bapak Ibu familiar ya. Kenapa? Karena memang dengan sistem direct selling gitu ya, satu-satunya yang ada di Indonesia yang baru masuk ke Indonesia adalah Energy Kangen Water ya. Nah, yang sebelah kanan mungkin tipe yang cukup banyak sekali peminatnya, yang sebelah kiri yang juga banyak peminatnya ya. Itu SD501 dan K8 Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya mau sharing sekilas ya, ketika saya edukasi online tentunya ya, itu ada tiba-tiba, kebetulan yang saya edukasi ini beliau pekerja dari di Taiwan kalau nggak salah. Nah kemudian dia tiba-tiba langsung posting, dok gitu ya, posting ada foto, dok ini mesin elektrolisis punya majikan saya, punya bos saya, dia seorang pekerja gitu ya. Kemudian dia bilang, oke. Ini juga dari Jepang nih gitu. Nah, Bapak Ibu semua ya, ini tahun 2007
2007 ya, Bapak Ibu bisa lihat saat ini currently there are more than, saat ini itu lebih dari 18 produsen ya, 18 perusahaan Bapak Ibu yang memasuki pasar mesin air alkali terionisasi ya. Dan menurut survei statistik pola tren produksi farmasi dari Biro Kebijakan Kesehatan Departemen Kesehatan Jepang, itu dilaporkan bahwa pada beberapa tahun terakhir ini, tahun 2007 catatannya itu penjualan mesin elektrolisis ini ya itu mencapai lebih dari 300.000 unit per tahunnya, dan diperkirakan pasarnya itu akan meningkat, terus meningkat. Bapak Ibu kebayang nggak 300.000 mesin elektrolisis ya, mesin ionisasi itu terjual di Jepang setiap tahunnya. Berarti ada berapa ribu 6A setiap tahunnya. Masya Allah ya. Nah ini, jadi data penjualan sejak tahun 1966 ya, mesin air kaya hidrogen itu terjual ratusan ribu unit di setiap tahunnya. Dan ini laporan resmi Bapak Ibu semua, laporan resmi dari Asosiasi Alkaline Anhydrous Water Apparatus dari data tahun 1989 sampai tahun 2007. Jadi terjual antara 120.000 hingga lebih dari 1 juta mesin per tahunnya di seluruh Jepang. Ya, jadi rata-rata 300.000 mesin setiap tahunnya. Lah maksudnya apa Dokter? Kok tiba-tiba bahasannya tentang penjualan mesin ini? Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah ini ya dilakukanlah yang namanya post market surveillance. Jadi dilakukan penelitian ya, pendataan tepatnya gitu ya. Apa yang terjadi setelah setelah produk ini turun ke lapangan, apa yang terjadi setelah produk ini dipakai oleh masyarakat di Jepang sana, Bapak Ibu semua, masih terkait tentang safety-nya, teramannya. Nah, ini ya tadi data yang menunjukkan bahwa memang tahun 1994 itu Functional Water Foundation dibentuk dengan dukungan dari Depkes Jepang untuk mempromosikan penggunaan air terelektrolisis di masyarakat Jepang. Tahun 2001 dibentuk Japanese Society for Functional Water dan berbagai penelitian mengenai beragam manfaat air fungsional termasuk electrolytes reduced water yang salah satunya adalah energy kangen water ya. Nah ini Bapak Ibu semua ya, jadi tahun 94 Functional Water Foundation dibentuk, tahun 2001 Japanese Society of Functional Water dibentuk, kemudian tahun 2015 itu Molecular Hydrogen Institute ya berdiri, tapi penjualan mesinnya itu udah tuh Bapak Ibu lihat grafiknya, seperti itu. Oke, nah ya, sampai akhirnya Bapak Ibu tadi Jepang nih, sampai akhirnya masuk ke Amerika ya, masuk ke Amerika gitu ya, tahu sendiri dengan segala kedikdayaannya gitu ya, Amerika tidak mungkin serta-merta ya yang namanya American Family Vision, jadi si jurnal AFP ini mengeluarkan penelitian yang menyatakan bahwa ini untuk pencegahan penyakit, salah satunya di sini yang dia bahas adalah pembentukan batu ginjal ya, itu yang dibutuhkan adalah ya diet buah-buahan, sayuran ya, suplemen dan drinking alkaline mineral waters. Di situ disebutkan. Dan ini adalah jurnal tahun 2011 Bapak Ibu, ya. Nah, jadi air kaya hidrogen ini ya yang sudah didukung sama Departemen Kesehatan Jepang dari tahun 1966, kemudian Amerika Serikat tahun 2003 dan dibuktikan dengan jurnal AFP tahun 2011 yang tadi saya sebutkan, itu terbukti aman tanpa efek samping more than 50 years, lebih dari 50 tahun Bapak Ibu semua. Ya, jadi ya lebih tua dari saya tentunya gitu ya. Jadi selama 50 tahun lebih itu dinyatakan tidak tanpa efek samping pemakaian air hidrogen ini. Bahkan yang saya tahu Korea Selatan pun ini tahun 1966 Departemen Kesehatan Jepang, dan itu 1978 itu Departemen Kesehatan Korea Selatan pun mulai menyarankan masyarakatnya, rakyatnya untuk menggunakan mesin elektrolisis, Bapak Ibu semua. Ya, jadi aman. Seperti itu. Nah, ini kita lihat pada manusia. Tadi kan saya perlihatkan jurnal-jurnalnya pada hewan Bapak Ibu semua. Nah, pada manusia. Saya cek lagi biar kelihatan saya ngebacainnya ya, sebentar. Nah, ini pada manusia ini yang saya munculkan adalah dari jurnal terbaru. Jurnal terbarunya dari tahun 2018 Bapak Ibu, ya. Ya, masih pada bahasa Inggris ya. Intinya efek positif dari ini Masya Allah nih yang nomor 1 itu dia mandi dengan hydrogen water ya. Pada pasien apa? Pada pasien psoriasis Bapak Ibu. Ya, semoga kebaca ya sama Bapak Ibu. Pada pasien psoriasis. Tahu ya, psoriasis itu adalah penyakit kulitnya itu mengelupas lebih cepat dibandingkan orang normal. Jadi kalau misalnya orang normal, let's say seminggu sekali dia kulitnya ganti kulit, kalau misalnya ini dia lebih cepat
bisa 3 hari gitu. Nah, tapi itu karena autoimun, karena imun. Jadi psoriasis itu tidak ada obatnya, dia biasanya hanya di aplikasi itu apa? Dioleskan dengan salep steroid, baru dia tidak terlalu kelihatan seperti itu. Tapi masya Allah banyak sekali orang-orang yang sudah mengaplikasikan baik itu strong acid pada produknya ini ya, pada produknya Kangen Water itu ada yang namanya strong acid, ada yang namanya BT Water, bahkan di sini disebutkan dengan dia mandi pakai air hidrogen itu dia memiliki dampak positif. Bapak Ibu bisa capture, nanti bisa cek juga langsung di Molecular Hydrogen Institute, bisa diklik satu-satu link jurnalnya ya. Ini tahun 2018. Kemudian nih mundur lagi nih ya, kita bisa lihat yang terakhir. Yang terakhir itu tahun 2017 ya. Ini inhalasi gas hidrogen pada pengobatan apa? Pada pengobatan infak itu infak cerebral acute. Jadi otaknya itu apa ya? Mengalami kematian jaringan Bapak Ibu semua. Ya, saya nyari bahasa non medisnya gitu ya biar dipahami. Kemudian next kita lihat lagi selanjutnya masih jurnal-jurnal tahun 2017 Bapak Ibu ya. Mundur lagi, ini tahun 2015 ya. Oke, ini tahun 2014 kita lihat yang terakhir itu mengkonsumsi air yang mengandung hidrogen ya bisa meningkatkan fungsi endotelial dari vaskular dari pembuluh darah manusia ya. Kita lihat lagi. Ini yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat yang terakhirnya aja ya. Yang terakhir ini tahun 2013 lagi. Ya, itu penelitian pada transperitoneal. Jadi pemberian hidrogen melalui transperitoneal lewat apa namanya? Lapisan tubuh manusia lah yang lebih ini ya Bapak Ibu. Saya cari yang gampang deh penerjemahannya. Mana ya? Kita lihat lagi. Ting 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 ting. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa lihat yang nomor 2 dari bawah. Ini tahun 2012 ya. Konsumsi air yang mengandung hidrogen ya pada yang mengandung hidrogen bisa menurunkan stres oksidatif pada pasien artritis reumatoid. Itu salah satu penyakit autoimun juga Bapak Ibu. Masih banyak Bapak Ibu semua, banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu boleh cek di Molecular Hydrogen Institute itu. Kita lihat lagi ini tahun berapa? Tahun 2008. Ini juga yang terakhir Bapak Ibu bisa lihat tahun 2006. Jadi udah banyak sekali penelitiannya. Jadi slide yang ditunjukkan bahwa kurang lebih ada 500 jurnal yang sudah membuktikan bahwa hidrogen ini bagus sekali untuk terapi kesehatan untuk kurang lebih 170 jenis penyakit Bapak Ibu semua. Oke. Nah, fakta pendukung keamanan lain dari molekul hidrogen. Kalau tadi yang saya sebutin kayaknya kurang nih Dok, masih kurang yakin aman nggak ya gitu ya. Oke, kita cek lagi. Ya, medical gas research. Jadi ini dia penelitian khusus tentang gas-gas medis Bapak Ibu. Ternyata ya, Bapak Ibu bisa lihat dari yang digaris merahin lagi ya. Jadi molekular hidrogen ya itu disebutkan tuh most lightweight gas. Jadi gas yang paling ringan ya itu dia ternyata sudah secara rutin digunakan sebagai campuran untuk hydreliox. Hydreliox. Bahasa Inggrisnya gimana tuh bacanya? Nah, hydreliox ini apa? Itu adalah campuran gas yang biasanya dipakai untuk para penyelam, Bapak Ibu semua. Untuk para penyelam, kenapa? Untuk mencegah yang namanya decompression sickness. Decompression sickness itu penyakit dekompresi. Jadi ketika seorang penyelam ketika menyelam semakin dalam itu kan tekanan udaranya, tekanan lingkungannya itu semakin tinggi, Bapak Ibu semua. Nah, biasanya ketika mereka balik itu ada caranya. That's why kenapa diving itu ada sertifikasinya ya Bapak Ibu. Itu ada safety step-nya untuk dia perlahan-lahan naik ke permukaan karena itu tekanannya semakin berkurang. Nah, kalau misalnya yang tidak mengikuti step-step itu dia bisa tiba-tiba langsung pusing bahkan bisa menyebabkan kematian Bapak Ibu ya, dekompresi penyakit dekompresi ini. Dan ternyata itu sudah lama dipakai untuk jadi Bapak Ibu bisa lihat itu campuran gasnya itu adalah 49% hidrogen ya, 50% helium dan 1% oksigen. Dan itu ternyata sudah rutin digunakan untuk pada para penyelam-penyelam ini untuk mencegah mereka kena penyakit dekompresi. Ya, itu. Nah, ini dia ya komponennya. Jadi hydreliox diving ini dia ternyata kandungannya itu terdiri dari oksigen. Oksigennya itu hanya tadi disebutkan hanya 1%, kemudian helium 50% dan 49% itu hidrogen. Ya, so lagi-lagi hidrogen aman. Oke. Nah, fakta pendukung keamanan lain
Ya, tadi udah. Masih kurang, Dok. Oke, kita cari lagi. Healing waters contain molecular hydrogen. Nah, ini Bapak Ibu sudah banyak dengar juga ya bahwa banyak sekali air-air ajaib di muka bumi ya yang ketika dia diminum, ketika dia dikonsumsi sama banyak orang ya, sama sama penganut-penganut keagamaan sesuai dengan air-air tersebut gitu ya, itu banyak sekali yang mendapatkan benefit kesehatan dan itu secara nyata. Ya, salah satunya yang kita percaya untuk kaum muslimin itu adalah air zam-zam. Banyak orang yang ketika sakit dia umroh haji, dia minum air zam-zam, alhamdulillah jadi sehat. Ya, macam-macam lah. Kita pasti sudah sering sekali mendengar kisah-kisah keajaiban dari air-air ajaib ini. Nah, yang diteliti oleh pada jurnal ini itu adalah air dari Tlacote Meksiko, Hitaten Ryosui di Jepang, sama Nordenau di Jerman, Bapak Ibu ya. Nah ini, ya Dokter Sanetaka Shirahata, dia bilang beberapa air alami seperti Hitatenusi, Nordenau, dan Tlacote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang terdapat pada air tereduksi ini yang dapat menetralisir radikal bebas pada kultur sel percobaan. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu semua, artinya ini air sudah bertahun-tahun diminum sama banyak orang. Ini air pasti ya zam-zam lah, udah berapa ratus tahun ya dikonsumsi dan ada kandungan hidrogen di sana. Bermasalah nggak orang-orang yang mengkonsumsi air-air ini? Nah ini maksudnya ya, fakta tentang keamanannya ya seperti itu. Nah ini jurnalnya si dokter tadi namanya siapa? Si Harataka ya. Ya dia sebutin nih ya yang di garis merahin lagi Bapak Ibu. Saya ngelihatnya ke kamera nggak apa-apa ya. Saya lihat yang lebih jelas nih soal tulisannya. Ya jadi dia menyatakan bahwa miracle water because of their improving activity on various disease. Jadi karena karena khasiat mereka pada berbagai macam penyakit dan semua itu ternyata mengandung antioksidan ya. Antioxidative water containing active hydrogen dan bisa scavenge. Scavenge itu memakan radikal-radikal bebas yang biasanya disebut dengan reaktif oksigen spesies ini Bapak Ibu yang dalam singkatannya itu ROS itu. Ya. Nah, masih kurang juga Bapak Ibu semua fakta pendukung keamanan dari molekul hidrogen lainnya. Kita cek lagi. Jeng. Nah, ini maksudnya apa nih? Gini Bapak Ibu. Yang namanya antioksidan ya, yang namanya antioksidan itu kan ada dua jenis Bapak Ibu semua ya. Ini sudah dijelaskan lagi-lagi oleh Dr. Novi di KT Health Talks sebulan yang lalu. Bapak Ibu bisa cek linknya, tonton lagi itu Masya Allah. Ya, benar-benar disebutkan bahwa kenapa antioksidan hidrogen ini sangat aman gitu karena salah satunya dia tidak punya ambang batas yang tadi hiporeaktif, dia tidak punya ambang batas yang toksik pada tubuh manusia. Nah, antioksidan itu ada yang eksogen itu ekso dari luar ya, kemudian ada yang endogen yang dari dalam tubuh manusia, Bapak Ibu. Ya, dan ternyata Bapak Ibu semua, kenapa kita disuruh banyak makan buah dan sayuran ya, selain dia memang basah, selain emang dia kaya serat, ternyata buah dan sayuran ini Bapak Ibu semua di usus halus itu dia akan difermentasi oleh bakteri usus. Dia akan difermentasi oleh bakteri usus, dia akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Dia akan menghasilkan hidrogen. Ya, dan hidrogen ini dia akan masuk ke pembuluh darah dan sel, kemudian dia masuk ke dalam mitokondria. Jadi ternyata fungsi dari buah-buahan, sayuran, dia bisa sebagai antioksidan, ujung-ujungnya memang dia menghasilkan hidrogen juga dalam tubuh manusia. Ya, jadi si hidrogen inilah yang akhirnya dia masuk ke mitokondria dengan berbagai kemampuan antioksidannya, dia menghancurkan berbagai radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia. Dan jika berlebihan dia akan dikeluarkan lewat pernafasan kita. Dan sekarang saya tanya, sudah berapa lama manusia di muka bumi ini makan buah dan sayuran? Aman-aman aja kan ya? Gitu. Artinya maksudnya saya mau menyampaikan bahwa hidrogen ya aman gitu. Dari dulu juga memang sudah diproduksi, cuman gitu ya jumlahnya yang tidak bisa mengejar kerusakan yang ada dalam sel tubuh kita. Kenapa? Karena seiring berkembangnya zaman ya kita sama-sama tahu polusi kiri kanan ya, radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita mengancam segala macam gitu ya. That's why kita butuh antioksidan eksogen. Makanya kita butuh yang namanya gas hidrogen dari luar seperti itu. Ya. Jadi ini adalah faktanya bahwa hidrogen aman kok buat tubuh manusia gitu. Memang dari dulu juga udah ada hidrogen dalam tubuh manusia ketika kita makan buah dan sayuran. Seperti itu.
Ya, nah ini penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa ya hidrogen dari bakteri, dari fermentasi bakteri ini salah satunya ya, tahun berapa nih? 1992. Produksi, metabolisme dan ekskresi dari hidrogen pada usus besar. Ya, ini juga produksi dan ekskresi ini tahun berapa nih? Ini tahun Bapak Ibu lihatnya mah ke layar ya, saya lihatnya ke sini. Tahun 1969, New England Journal of Medicine, produksi dan ekskresi hidrogen pada manusia, pada laki-laki ya. Maintaining intestinal, jadi apa nih? Maintenance dari keseimbangan hidrogen usus ya pada bakteri kolon. Kolon itu usus besar seperti itu. Jadi emang sudah, ini tahun berapa nih? Tahun berapa? 1992. Ya, jadi memang sudah lama sekali Bapak Ibu semua. Jadi ya aman ya. Nah, efek dari terlalu banyaknya masuk antioksidan. Ini saya bahas yang terakhir ya. Bapak Ibu mungkin kalau misalnya tahu antioksidan yang vitamin-vitamin seringnya taunya adalah vitamin E dan vitamin C ya. Nah, ya. Sudah ada penelitiannya Bapak Ibu semua, terlalu banyak ya mengkonsumsi vitamin C ya itu akan menimbulkan gejala-gejala pencernaan ya. Kita ambil yang besarnya saja. Di bawah tuh Bapak Ibu, summary-nya ya, mengkonsumsi lebih dari 2000 mg vitamin C setiap harinya itu bisa menginduksi, bisa menstimulus, bisa mencetus terjadinya gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah diare ya. Nah ini, bahkan disebutkan vitamin C juga bisa menyebabkan overload dari zat besi Bapak Ibu semua. Ya. Taking supplements in high dose. Jadi ketika Bapak Ibu mengkonsumsi dalam jumlah tinggi pun ya vitamin C yang banyak orang kejar yang katanya untuk ngejar antioksidannya makanya pada suntik vitamin C segala macam itu bahkan bisa mencetus terbentuknya batu ginjal. Bukan saya yang bilang, ini penelitiannya ya Bapak Ibu. Nah, vitamin E ya. Bapak Ibu bisa baca yang pertama, nggak ada alasan untuk kita membatasi ya makanan yang mengandung vitamin E, makanan yang mengandung vitamin E. Tapi kalau misalnya dalam bentuk suplemen ya, dalam bentuk suplemen bahkan di sini bisa disebutkan large dose, jadi dosis besar vitamin E itu dapat menghambat kemampuan darah untuk membeku ketika dibutuhkan. Maksudnya apa? Ketika terjadi luka ya Bapak Ibu semua, ketika terjadi luka kan darah ngucur tuh. Nah, darah itu punya kemampuan untuk membeku. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perdarahan. Kalau misalnya orang-orang yang dia mengalami gangguan pembekuan darah, luka sedikit aja Bapak Ibu, darahnya ngocor terus, ngalir terus. Seperti itu. Dan tentunya ya akhirnya mengakibatkan fatal ya ujung-ujungnya ya. Bahkan disebutkan ini bisa terjadi juga perdarahan di otak Bapak Ibu semua ya. Nah, ya. Jadi yang tadi saya sebutkan ya, fakta-fakta bahwa ya si hidrogen ini sebagai antioksidan dia memiliki toksisitas yang sangat rendah dan dia ditoleransi tubuh lebih baik ya karena toksisitasnya sangat rendah dibandingkan banyak sekali antioksidan lainnya yang sekali lagi Bapak Ibu bisa cek di KAT Health Talk sebelumnya ya. Molekul hidrogen itu ditoleransi tubuh lebih baik dan dapat dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa tadi? 3 dalam hidrogen ya. Pertama dia terbanyak unsurnya di alam semesta. Kemudian dia teringan di dunia ini dan yang terakhir sebagai antioksidan dia teraman ya. Bapak Ibu semua ya, ini adalah slide terakhir dari saya ya. Semoga banyak yang mendapatkan insight dari apa yang saya sharingkan malam ini dan cukup sekian ya, tadi kata dokter Takwir 30 menit, ternyata jadi 49 menit plus mati lampu dokter. Saya kembalikan ke dokter Takwir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dokter Sarah. Ternyata banyak banget ya yang belum kita tahu ya. Aneh maksudnya ya. Sama saya juga dok. Tapi di materi yang terakhir banyak sekali yang menguatkan kita sebagai orang yang memang saat ini juga bergelut untuk mensosialisasikan teknologi air hidrogen dok ya. Yes, alhamdulillah jadi, banyak banget bekal yang bisa kita dapat nih. Insya Allah. 1, 2, 3 kalimat terakhir dari dokter Sarah untuk menyimpulkan 3 malam hari ini. Oke.
Eh, Satu hal yang pasti, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ya, berawal dari keputusan saya yang sebenarnya cukup simpel, ya, cukup sederhana untuk memutuskan pasang mesin Kangen Water kurang lebih 7 tahun yang lalu, ya. Sangat-sangat bahkan mungkin boleh dibilang saya buta sama sekali, walaupun saya seorang dokter, saya buta sama sekali terkait tentang elektrolisis, air hidrogen gitu ya. Tapi pada perjalanannya nih benar-benar saya benar-benar sangat merasa bersyukur, Dokter Takwir, Masya Allah gitu ya, bahwa yang tanpa sengaja dihadirkan ya oleh sponsor saya, boleh applause dulu untuk Dokter Andika Putra Setiawan dan Dokter Rini ya, 7 tahun yang lalu mengingat saya untuk datang ke puskesmas sharing tentang air hidrogen gitu ya. Pada perjalanannya saya menemukan bahwa uh, saya sangat beruntung ketika punya mesin Kangen Water, Dok. Bahkan terutama di era pandemi ini lagi-lagi terlepas dari terlepas dari segala peluangnya gitu ya yang dahsyat, itu saya merasa sangat beruntung ya. Memiliki sebuah teknologi yang ternyata teknologi yang cukup canggih, yang sangat premium, bahkan di dunia kesehatan sendiri ketika saya membaca lebih banyak lagi tentang jurnal-jurnalnya, itu jujur Dok, itu membuat saya semakin merinding akan kemampuan dari hidrogen ini ya. Jadi memang itu sangat powerful. So, Bapak Ibu semua, ketika saya merecall lagi, ketika saya mengingat lagi proses saya bertemu dengan Energy Kangen Water, itu saya teringat satu quotes yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar gitu ya, Richard Branson ya, Dokter Takwir, bahwa ketika ada seorang yang menawarkan peluang, entah peluang apapun itu, apakah itu peluang secara finansial, peluang bisnis, peluang untuk menjadi jauh lebih sehat, ambil aja dulu. Bapak Ibu bisa pelajari kemudian dan akan semakin yakin dengan berjalannya waktu. Gitu, dokter. Luar biasa, Dok. Jadi berarti memang Dokter Sarah pun yang memang di bidang kesehatan pun banyak hal baru yang didapat ya, dan Banget, Dok. alhamdulillah Jadi hal yes. baru itu justru makin menguatkan justru ya. Ya, jadi jujur aja mungkin ya Dok, ya kan tidak semua orang sebodoh saya ya, ketika ketemu Kang Geng Motor tuh saya memang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi saya berpikir mungkin bisa jadi ketika Bapak Ibu mungkin berkonsultasi terkait air hidrogen kepada tenaga medis yang notabene mereka mungkin bukan seorang Kang Geng Trainer, itu hal yang wajar ketika mereka belum melihat sudut yang sama, karena saya meyakini bahwa ilmu ini kan berlimpah ya, Dok. Jadi bisa jadi ya, walaupun sebagai dokter ya bisa jadi memang tetap ada hal-hal medis yang belum saya ketahui. Itu yang saya pelajari dari diri saya. Artinya ketika saya berhubungan dengan sejawat saya pun, ketika dia mungkin bisa jadi skeptis terhadap ini gitu. Gitu. Jadi ya mungkin simpel karena memang belum tahu aja. Ya, jadi teruslah semangat menginformasikan ya Bapak Ibu semua, even kita-kita yang di dunia medis pun tetap mendapatkan tantangan yang sama sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang tadi dilihat sejarahnya ya, hampir rata-rata kedokteran di dunia ini biasanya mereka bersumbernya itu di kedokteran barat, Dok. Jadi memang dan kalau misalnya kita lihat sejarahnya, memang teknologi air hidrogen ini kan munculnya di awal itu dari timur ya, dari Jepang dan dari Jepang terutama. Dan memang Jepang ini punya karakter yang mereka ketika menemukan sesuatu tidak disebarkan secara komersil gitu kan. Ya, kalau dipikir-pikir itu di negara Jepangnya aja sudah ada 18 perusahaan gitu. Tapi masuk ke Amerika aja tahun 2003 gitu. Jadi ya Masya Allah gitu. Jadi benar-benar seiring berjalannya waktu lah gitu. Jangan karena selalu menempatkan diri untuk empty cup lah, Dok. Kalau misalnya saya, even kita sebagai petugas medis pun seperti itu. Gitu, Dokter Takwir. Dan Terima kasih mungkin kalau banyak. siap. Terima kasih banyak atas segala apa yang sudah diberikan malam hari ini. Sangat membawa satu kebingungan untuk belajar lagi. Dua keyakinan ya. Keyakinan untuk ternyata yang hadir malam hari ini semua beruntung. Kenapa? Karena kalaupun belum memulai gitu Dok ya, tapi sudah punya bekal yang cukup banyak. Dulu kita mah boro-boro dibekalin Dok ya. Kita mah benar banget. manggut we ya. Oke, terima kasih banyak Dok. Sudah hampir 1 jam kita menemani. Thank you, Terima kasih Kak banyak atas Aceh. segala ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan bisa berbagi lagi di dari kesempatan ya. Minggu depan, bulan depan siap-siap lagi ya. Terima kasih banyak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.
sudah kita dengarkan pemaparan yang waduh luar biasa ya. Itu pun ya masih harus kita ulang-ulang supaya kita ngerti. Tapi poin pentingnya adalah kita malam hari ini disuguhi sebuah informasi yang lagi-lagi menguatkan kita, lagi-lagi membuat kita jauh lebih yakin dengan apa yang kita konsumsi, dengan apa yang kita sebarluaskan, apa yang kita informasikan ke banyak orang. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan untuk menjadi senjata kita buat sharing ke orang-orang yang memang belum tahu. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Sarah Nasution. Semoga ilmunya diberkahi, keluarganya diberkahi, dan terus diberikan kesehatan. Oke, kita sudahi saja acara malam hari ini. Jangan lupa acara KT Health Talks akan tetap hadir 2 minggu sekali, diselingi dengan KitKat yang akan kembali hadir setiap Rabu malam. Dan jangan lupa setiap weekend kita pun punya acara sharing kangen gathering online. Pastikan Anda dapatkan undangannya dari orang-orang yang mengundang Anda. Saya tutup, saya akhiri dengan alhamdulillah yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sampai berjumpa kembali. Dadah.